Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sangat senang sekali kita bisa berjumpa dalam renungan pada hari ini. Saya mau menyapa kita semuanya dimanapun saudara berada. Apa kabarnya? Tentu kabarnya saya berharap kita dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita menjalani kehidupan kita hari ini. Kami mendoakan bila saudara sedang sakit, kiranya Tuhan jamah tubuh saudara yang lemah dan tidak berdaya agar Tuhan memulihkannya. Bagi yang sedang mempunyai problem hidup, mari kita datang padanya, meminta kekuatan hanya dari Tuhan saja. Marilah kita hening sejenak untuk berdoa dan kita menyambut firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, renungan kita pada hari ini dari kitab Yehezkiel pasal 39 ayat 29. Renungan kita pada hari ini tanggal 17 Juni 2024 dari Yehezkiel 39 ayat 29. Mari kita dengarkan. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Sekali lagi saya bacakan. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Judul renungan ini, bertemu Allah dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudaraku, hari ini Tuhan berfirman bahwa aku tidak lagi menyembunyikan wajahku. Menyembunyikan wajahku ini adalah pengakuan rahmat sejati dari Tuhan, di mana kita bisa bertemu muka dengan Allah, tentunya dengan iman kita. Kalau kita bersukacita bertemu dengan pemimpin negara atau pemimpin gereja sekalipun, gimana rasanya? Tentu sukacita yang luar biasa. Lebih daripada itu, kalau kita rasakan perjumpaan kita dengan Tuhan, ketika Tuhan sendiri yang menghadapkan wajahnya kepada kita. Terbayangkah saudaraku, bangsa Israel memahami ketika mereka mengalami penderitaan dan dianiaya oleh bangsa lain adalah ketika Allah memalingkan wajahnya dari mereka. Tentu hidup mereka penuh dengan kehancuran. Tetapi bila wajah Allah tertuju kepada bangsa Israel, maka kemakmuran dan kemenangan akan mereka peroleh, saudaraku. Dosalah yang menyebabkan Tuhan menyembunyikan wajahnya. Bukankah demikian? Dan sekarang kasih karunia akan diberikan untuk menjauhkan kita dari dosa. Kasih karunia itulah yang dicurahkan Tuhan, yakni dengan rohnya yang maha kudus itu memberikan kepada kita semuanya berkat-berkatnya. Formula berkat setiap hari Minggu yang kita terima mengatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Gimana perasaan kita, saudaraku, ketika kita disapa dengan berkat Tuhan? Di dalam Kristus kita dimateraikan dengan Roh Kudus dan hidup kita disertai oleh kuasanya, sehingga kehadirannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Semakin kita dipenuhi Roh Kudus, maka semakin besar kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita masing-masing. Roh itulah yang membantu kita dalam kelemahan kita. Kita sadar bahwa kita punya kelemahan, tetapi fungsi Roh itu membantu kita untuk kita rasakan kekuatan yang luar biasa. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya. Tadinya kita susah berdoa, sulit mengimaninya, yakin tidak yakin kita dengan doa kita, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dialah yang menyampaikan seluruh keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dari mulut kita, dari dalam hati kita yang terdalam sekali. Roh Tuhan Maha tahu apa yang dikandung dalam hati kita. Oleh karena itu, marilah saudaraku, saya mengajak kita untuk bersukacita
Karena Allah berfirman bahwa Ia tidak akan memalingkan wajahnya dari kita dan akan melimpahkan rohnya kepada kita. Marilah kita imani itu dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah menyembunyikan wajahnya kepada orang yang dikasihi. Rasakanlah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, pertolongan rohnya kepada kita, maka kita akan bersukacita menjalani kehidupan ini. Walau banyak tantangan, bahkan derita, bahkan kesusahan, tetapi roh Tuhan menyala-nyala dalam kehidupan kita. Itu membuktikan Tuhan tidak akan pernah memalingkan wajahnya dari kita. Dia memberkati hidup kita kemana dan di mana kita berada. Mari kita percaya akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang membaharui hidup kami. Di mana terkadang kami, bahkan sering kami jauh daripadamu, mengandalkan kekuatan kami, kemampuan kami semata, sehingga bisa jadi membuat kami jatuh dan jatuh kembali. Tetapi firman-Mu pada hari ini mencerahkan kami, mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang senantiasa menyertai hidup kami. Dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami menjalani hari-hari hidup kami. Bapa di surga, Kau tahu semua isi hati kami, pergumulan kami masing-masing. Kiranya hiburkan hati kami, kuatkan kami, beri kami jalan Tuhan, hikmat-Mu dan sukacita menjalani kehidupan ini. Pertanda Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kau jamalah hati, pikiran anak-anak-Mu ini Tuhan yang mendengarkan firman, sehingga mereka memasuki dunia semakin optimis, karena Tuhan tidak pernah memalingkan wajah-Mu dari mereka semuanya. Mereka boleh hadir Tuhan di tengah dunia ini menjadi berkat, karena Engkau telah memberkatinya. Biarlah firman ini tidak sia-sia begitu saja, tetapi menjadi pelita bagi kehidupan kami, untuk kami lakukan apa yang Engkau kehendaki. Berkatilah Tuhan umat-Mu dimanapun mereka berada. Bila sakit mereka Tuhan, biarlah mereka memperoleh kesembuhan daripada-Mu. Bila sedang susah Tuhan, karena hubungan dengan anak-anak atau suami atau istri atau sesama tidak baik, kiranya Engkau berikan kemampuan bagi mereka untuk mengampuni. Bagi mereka yang sedang kesusahan ekonomi, biarlah Engkau tunjukkan jalan bagi mereka, sehingga mereka tetap berusaha yang terbaik Tuhan. Cukupkan kebutuhan hidup mereka. Bapa di surga, kami mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang masih kecil, yang membutuhkan kasih sayang dari orang tua, yang mana mereka tidak mempunyai orang tua lagi, yatim piatu. Kiranya Tuhan yang menjaga, memelihara hidup mereka. Demikian juga lansia Tuhan, Kau berkati hidup orang tua kami Tuhan, yang sudah tua. Kiranya mereka tetap dekat padamu, sehingga mereka tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan buat semua hamba-Mu di tengah dunia ini. Mampukan mereka melakukan tugas-tugasnya Tuhan, dengan sebaik-baiknya. Bisa menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, inilah doa kami. Lebih dahulu Engkau ampuni dosa kami Tuhan, agar layak kami meminta pengasihan-Mu. Terimalah doa kami ini, hanya dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan renungan ini buat kita. Saya berharap kita bisa mengimplementasikannya, bahwa tetap percaya kepada Tuhan dan kita semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan menyertai kita. Shalom.